Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bahwa Allah adalah Robnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, maliknya manusia, dan ilahin nas. Kita diharuskan untuk mengambil semata-mata hanyalah Allah sebagai Rob, Malik, dan Ilah. Itulah yang kemudian kita sebut tauhidullah, ya, mengesahkan Allah, ya. Nah, kebalikan dari mengesahkan Allah itu adalah perbuatan syirik. Nah, ini yang harus kita hindari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan sesuatu dengannya. Dan Dia padahal mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, barang siapa yang berbuat syirik, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi konsekuensinya berat, Pak, kalau kita sampai naudzubillah mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Tidak akan diampuni. Padahal dosa apapun, sebesar apapun dosa kita, dosa manusia, itu Allah mengampuni. Nah, dosa syirik inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat. Ada dua kategori. Yang pertama syirik besar, kemudian yang kedua syirik kecil atau syirkul akbar dan syirkul asgor. Syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil, ya, dua-duanya dosa besar. Kenapa disebut syirik kecil? Bedanya dengan syirik akbar itu, kalau syirkul akbar itu langsung mengeluarkan si pelakunya itu dari Islam, gitu. Sedangkan kalau syirik kecil itu dia masih Islam, tapi perbuatannya itu yang mengurangi ketauhidannya kepada Allah, mengurangi tauhidullahnya itu. Tapi dua-duanya sama-sama dosa besar. Coba kita lihat syirkul akbar. Ini kita bagi juga jadi dua. Yang pertama itu yang jelas terlihat, yang kedua yang sama. Yang jelas terlihat itu contohnya adalah menyembah, yaitu menyembah selain Allah, menyembah matahari, gitu kan. Kita dulu waktu SD sering belajar bangsa yang menyembah matahari itu bangsa apa? Jepang. Nah, itu. Kalau yang lahir dekat-dekat masa penjajahan hafal. Saya juga, maksudnya saya juga dekat masa penjajahan, hafal Jepang, itu ya. Pemberontakan terhadap Jepang di daerah-daerah itu, terutama oleh para kiai, itu dipicu oleh hal tersebut. Tidak mau mereka menunduk setiap pagi kepada matahari. Itu Jepang mengharuskan itu syirik. Itu menyembah, karena ketundukan di situ itu bukan hanya sekedar tunduk gitu-gitu aja, enggak. Mereka memang benar-benar ritualnya itu menunduk itu sebagai penyembahan kepada matahari itu. Mereka takut kalau enggak nyembah matahari nunduk gitu, ada sesuatu terjadi sama diri mereka berupa kecelakaan atau kebinasan atau apapun. Nah, itu bentuk penyembahan, jadi harus dihindari, enggak boleh. Itu ya. Kemudian menyembah matahari, bulan, patung-patung, ya. Patung. Ini yang perlu kita kasih tahu sama anak-anak kita. Berapa hari yang lalu saya coba tanya-tanya ke anak saya yang paling kecil, bungsu. Dek, Tuhan kita siapa, Dek? Allah. Terus kalau Allah Tuhan kita, berarti kewajiban kita apa? Menyembah, katanya, menyembah Allah. Gimana caranya? Sholat. Terus apa lagi? Puasa. Ya, terus apa lagi? Haji. Ya, apalagi? Terus saya tambahin, kurban juga, Dek. Ya, kurban. Nah, itu agama kita, saya bilang. Jadi itulah bentuk kita menyembah Allah, ya. Secara ritual yang dicontohkan, ritual. Kenapa
saya garis bawahi ritual, maksudnya di luar itu ya kita juga menyembah Allah, karena hidup kita ini kita niatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya sepanjang kehidupan kita. Tapi yang secara ritual artinya ada prosesi yang dicontohkan oleh Nabi, itulah hal-hal tersebut. Nah, agama lain juga punya, Pak. Ini yang harus kita kasih tahu sama anak-anak kita. Dek, gitu ya. Agama lain juga punya. Contohnya kalau orang Kristen itu mereka ada kebaktian, kemudian ada misa di gereja itu. Seperti apa? Ayah nggak tahu persisnya, tapi ada mereka punya. Ya. Nah, jangan ikut-ikut. Kalau nanti ada teman atau siapa atau lagi berwisata kemana, kemudian ada prosesi penyembahan yang dilakukan oleh agama lain, jangan ikut-ikut karena mereka sedang menyembah sesuatu yang bukan Allah. Terus misalnya datang kita ke Bali, yang suka wisata ke Bali sini siapa? Kang Ade ya? Oh, Mas Serlambang. Kembali lagi berarti. Kalau datang ke sana itu misalnya sedang ada upacara-upacara, itu kita harus teliti dulu upacara keagamaan. Dia sedang apa? Kalau memang sedang upacara prosesi ritual keagamaan, sedang menyembah sesuatu itu ya, yang menjadi Tuhannya mereka, janganlah. Terus ada juga yang menyembah batu-batu ya, patung-patung, pohon-pohon besar juga disembah, dimintai pertolongannya, itu juga ada. Kemudian manusia juga dijadikan sesembahan seperti Firaun ya, disembah. Kemudian raja-raja, termasuk Buddha. Kemudian Isa, Nabi Isa ya, Isa ibnu Maryam. Malaikat-malaikat dijadikan sembahan, jin, setan. Nah, ini semua syirik besar. Intinya satu praktek yang kita sebut penyembahan. Apa itu penyembahan, kan kita udah bahas ya kemarin ya. Udah bahas, kita disebut menyembah sesuatu ketika ini. Nah, nanti diingat-ingat lagi itu apa. Kemudian yang tersembunyi, syirik besar yang tersembunyi itu adalah diantaranya berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dengan keyakinan bahwa mereka bisa memenuhi apa yang kita minta. Tidak boleh, walaupun kepada Nabi itu tidak boleh ya. Apalagi kepada orang-orang yang sekarang, baik itu yang dikatakan sebagai wali atau dikatakan sebagai kiai atau dikatakan sebagai apa, tidak boleh. Mereka manusia juga biasa seperti kita. Mereka memang dimuliakan oleh Allah, tetapi tidak mendapatkan hak itu. Hak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan Nabi sendiri ketika sudah meninggal, sudah wafat, sudah dikubur, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Itu merupakan satu bentuk kesyirikan. Itu ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu umroh atau haji di depan makam Nabi itu jangan meminta kepada Nabi. Di antara yang tersembunyi juga adalah menjadikan seseorang sebagai pembuat hukum yang kemudian dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena apa? Kita kemarin sudah membahas bahwa salah satu dari pengertian Allah sebagai Malik itu adalah Allah sebagai hakiman, pembuat hukum. Itu ya. Jadi hanya Allah yang punya hak untuk membuat hukum. Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Taubah ayat 31 itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, maksudnya orang-orang Nasoro ya, menjadikan alim ulamanya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Salah seorang sahabat, Adi bin Hatim, yang tadinya dia ini seorang Nasrani, kemudian masuk Islam pada masa Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu aku masih Kristen gitu ya, aku tidak pernah melihat dan kami pun tidak menyembah para pendeta itu, para rahib-rahib itu tidak pernah melakukan penyembahan kepada mereka gitu.
Gitu ya. Ditanyain, diprotes gitu. Yang kata Rasulullah apa? Benar gitu. Bala innahum harramu alaihimul halal wa ahallul haram fattaba'uhum gitu. Betul kata Rasulullah. Tetapi bukankah mereka orang-orang alim dan para rahib itu telah menetapkan yang haram terhadap sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka para pengikutnya itu mengikutinya juga gitu. Jadi atas dasar ini memberikan hak kepada orang lain untuk menetapkan, membuat hukum selain atau bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nih, kuncinya ya. Bertentangan dengan hukum yang diterapkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini di mana hukum dibuat oleh perwakilan dari rakyat yang dipilih oleh kita-kita gitu ya. Dalam hal ini ada dua sikap. Tiga golongan kaum muslimin. Yang pertama ini yang tidak aware dengan hal ini. Yang tidak aware, tidak tahu, tidak pernah dikasih tahu. Nah, yang kedua, golongan kedua tahu hal ini. Dan tahu praktek yang sekarang, tahu yang ini. Tapi mengambil sikap, wah kalau gitu saya nggak ikut-ikutan, saya berlepas diri. Gitu. Otomatis dia golput kan? Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak meminta aku bertanggungjawaban nanti di akhirat nanti terhadap hal-hal seperti ini. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, dia ikut dalam sistem, masuk, tapi justru dengan tujuan untuk memasukkan sumber-sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam sistem yang sedang berjalan sekarang ini. Ada tiga ini. Tidak usah terlalu detail saya jelaskan, nanti silakan dicerna saja. Yang jelas kita jangan sampai masuk ke dalam yang pertama ini, yang tidak tahu bahkan tidak peduli gitu. Minimal yang kedua lah. Yang kedua itu berlepas diri karena ya Allah, aku nggak ikut-ikut ya Allah, janganlah engkau tanya aku nanti tiga dia. Minimal yang kedua. Bagus-bagus yang ketiga kalau menurut saya sendiri yang ketiga. Kemudian syirik kecil. Ini tindakan-tindakan yang mengarah kepada syirik, tapi tidak serta-merta mengeluarkan si pelakunya itu langsung keluar dari ketauhidan, hanya mengurangi kemurniannya. Yang pertama, al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Misalnya demi Nabi, demi Ka'bah, demi kakek dan nenek, atau demi apa ya yang sering disebutkan. Yang agak-agak ini tuh demi Allah, demi Rasulullah gitu ya. Kalau demi Allahnya iya benar, kan harus berjanji itu dengan nama Allah. Tapi demi Rasulullahnya itu kan bukan Allah. Nah itu hati-hati. Ini ya. Dari mana keterangannya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah auliyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah sumpah itu dengan Allah, dengan nama Allah. Atau enggak usahlah sekalian bersumpah, diam aja gitu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sudah kafir atau syirik, kata Rasulullah. Jadi sumpah ya, itu tidak usahlah kita bersumpah-sumpah atas nama apa, tidak usah. Kemudian yang kedua, ar-ruqa, mantra jampi atau ruqyah. Nah, ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra ya. Dari Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruqa wa tamaim wa tawalah syirk." Ya. Sesungguhnya ruqyah, mantra atau jampi-jampi, jimat, tamaim ya, jimat, tamimah, dan tawalah, tawalah itu pelet. Nah, kalau ada yang kemarin pakai pelet untuk menarik
Kata Rasulullah itu adalah perbuatan syirik gitu ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Namun untuk ruqyah, ruko itu ada catatannya. Kalau dia tidak mengandung kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, dia tidak mengapa. Dari mana keterangannya? Dari salah satu hadis riwayat Muslim, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami dahulu meruqyah di masa jahiliyah. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu? Nah, Rasulullah nanya, tunjukkan padaku ruqyah kalian. Gimana sih kalian, mantranya itu gimana sih? Tidak mengapa mantra itu, selama tidak mengandung kesyirikan. Artinya apa? Meminta kepada siapapun ya yang disebutkan di situ untuk hal tersebut selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian jimat tadi ya, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Rasulullah, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, apa yang dimaksud dengan tamimah di sini adalah sesuatu yang hatinya bergantung kepada jimat ini. Ini udah kita bahas ya kemarin ya. Udah kita bahas. Yang dia dipercaya bisa menggapai kebaikan atau menolak keburukan. Itu dia, jimat. Jadi barang siapa yang memakai jimat dan dia kemudian mengandalkan jimat itu untuk kebaikan atau menolak keburukan, itu sudah syirik. Kemudian sihir, as-sihr. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man aqada uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Nah ini, barang siapa membuat ikatan dan meniup-niup padanya, berarti dia telah berbuat sihir ya. Barang siapa yang berbuat sihir, dia telah berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, perdukunan, al-kahanah. Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan fasodaqahu bima yaqulu faqad kafaro bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin itu dukun peramal ya, peramal. Lalu dia mempercayai perkataannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, kafir terhadap Quran. Jadi sudah berat, itu sudah keluar ya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal, fasahalahu ansaiin, kemudian dia menanyakan mengenai sesuatu, kemudian fasaddaqahu, kemudian dia mempercayainya, membenarkannya, kata Rasulullah, lam tuqbal lahu sholatan arba'ina yauman, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari ya. Nih hati-hati nih, kalau kehilangan motor, kehilangan dompet, emas, itu suka ada yang nawarin, Pak, tanya aja ke orang pinter. Ini salah satu jebakan juga. Saya kebalikannya Pak, nanyanya ke Facebook. Oh, nanya ke Facebook, nanya kan hilang, Pak. Medsos ya? Kan hilang. Iya. Nah, ini kejadian nyata. Dompet saya jatuh pas di jalan. Saya share di Facebook, kayaknya ada yang kembalikan. Ada yang menemukan. Nah itu. Ya, berarti kan teknologi itu. Teknologi kalau itu nggak syirik itu. Itu namanya ikhtiar kan. Itu cerdik itu. Kalau kayak yang di Jawa-Jawa itu kan ada kayak di keraton tuh Pak, ada keris tombak. Itu kayak apa Pak? Masuk syirik atau bagaimana Pak? Ya, selama tidak menggantungkan itu. Ya. Itu begini, kalau masalah itu gini Mas. Itu kita bahas di awal-awal dulu itunya pertama. Jadi ada benda-benda di muka bumi ini yang kita manusia sudah tahu khasiatnya. Ada juga yang belum tahu gitu. Tapi itu semua alam, fenomena alam Mas.
Nah, kalaupun bukan alam zohir, ya alam goib. Gitu. Bisa jadi si tombak itu adalah menjadi tempatnya jin atau apa dan sebagainya. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dia tuh nggak akan membawa kebaikan atau kecelakaan tanpa ada izin Allah. Itu aja. Kalau memang dia memang sakti, ya harus diakui bahwa dia sakti, itu dia bisa. Itu atas izin Allah. Iya, semuanya. Sama seperti apa ya? Sinar laser gitu ya, atau apa senjata yang paling canggih di dunia sekarang ini pakai, atau ini aja ya Facebook itu tadi. Coba bagaimana coba logikanya kalau orang zaman dulu cuma ketik di handphone yang ada di sini, tahu-tahu udah bisa kembali dompet. Gitu kan. Ini kan sesuatu yang tidak terlihat juga ini, baik itu dari kemudian bagaimana kata-kata yang kita ketikkan itu sampai ke server sampai kepada handphonenya yang lain dan sebagainya, itu kan semuanya gaib, itu nggak kasat mata gitu. Tapi kita tidak meyakini ini sebagai sesuatu yang kemudian wah karena Facebook begini kita sembah gitu. Enggak gitu. Nah, yang masalah Mas, orang justru ketika mempunyai hal yang seperti itu dia mengagungkan, itu masalahnya. Kalau dia misalnya punya tombak, keris apa segala macam sakti, udah geletakin aja gitu, nggak masalah. Tapi ini kan enggak, tombaknya ditaruh di tempat yang paling tinggi, paling ini, kemudian disembah-sembah, itu yang masalah. Baik, kemudian penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW dalam salah satu hadis pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula laki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Dia satu masuk surga, masuk neraka, dua-duanya gara-gara lalat masuk surga nerakanya itu. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Nah, beliau menjelaskan, ada dua orang laki-laki yang melewati satu kaum yang memiliki berhala kaum itu. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesuatu untuk berhala tersebut. Nah, waktu dua orang itu lewat, penjaga berhala itu, penjaga kaum itu berkata, korbanlah katanya. Nah, dua orang itu bilang, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Kami tidak membawa apa-apa, kambing, apa segala macam yang bisa disembelih, nggak punya. Nah, si kaumnya berkata, korbanlah, nggak apa-apa, apa aja, walaupun cuma seekor lalat, katanya. Kata si penjaganya itu. Nah, kemudian seorang laki-laki yang pertama berkorban dengan seekor lalat, tepok, pak, nih persembahan gitu kan, kasihkan lalat itu. Ya, lewat, boleh. Nah, itulah masuk neraka, kata Rasulullah. Kemudian ada laki-laki kedua lewat, tapi dia tidak mau. Dia bilang, aku tidak akan berkorban untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh, jebret, mati. Kata Rasulullah, ini masuk surga. Jadi betapa terlarangnya ya kita mempersembahkan sesuatu pengorbanan itu kepada selain Allah. Itu terlarang banget. Nah, yang praktek yang sering kita lihat di masyarakat, misalnya mau bangun jembatan, potong kepala kerbau untuk dipersembahkan kepada penguasa setempat gitu ya. Atau kalau pohon yang sudah lama, sudah tua itu disinyalir di situ ada penunggunya, mau ditebang, mau dipakai untuk bangun hotel, bangun apa, dikorbankan dulu seekor sapi yang besar atau kerbau sih biasanya. Itu dipersembahkan kepada ini untuk meminta izin supaya nggak diganggu. Nah, ini jangan. Kalau dekat-dekat yang seperti itu, jauh-jauhlah kita. Takutnya kita masuk ke dalam yang meridhoi perbuatan tersebut. Nah, satu lagi nih, tanggung. Satu ini sudah selesai. Tiaroh ya. Tiaroh itu merasa sial karena sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiaroh, maka ia telah berbuat syirik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik sampai 3 kali ngomongnya. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini.
Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Nah ini ya. Maksudnya tiaroh itu gini. Dulu tiaroh itu puyur itu burung. Kenapa disebut tiaroh? Karena orang-orang Arab pada saat itu mengukur sial atau beruntungnya itu dengan burung. Kalau zaman kita sekarang inilah cicak ya. Toke ya, toke untung, toke rugi, toke untung, toke rugi. Diam dia. Nggak jadi dagang karena rugi gitu. Nah ini yang disebut. Ini tidak boleh, ini syirik. Atau waktu naik mobil, naik motor, tiba-tiba kucing lewat, set, wah sial ini. Balik lagi dia, takut celaka. Ada pernah dengar nggak seperti itu? Nah itu tiaroh. Kenapa ini disebut menyekutukan Allah? Kenapa ini disebut syirik? Karena itu artinya dia tidak bertawakal, tidak yakin bahwa bahagia dan celaka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Nah, kalau kita yang yakin begitu, ini set ngerem, bahkan sampai kelindes pun gitu ya. Waduh, kelindes. Dia yang sial kucingnya, bukan kita sebetulnya. Ya, dia yang kelindes, terus kemudian kita ubur ya sudah jalan lagi. Kenapa? Nanti kita di depan celaka pun, memang Allah sudah menentukan celaka, bukan karena si kucing itu, bukan. Gitu. Kalau kita selamat, ya Allah menentukan selamat. Tanpa ada kucing itu pun, kalau Allah menghendaki celaka, celaka. Kalau Allah menghendaki selamat, selamat. Tanpa ada apapun. Itu yang harus kita pegang. Jadi ketika melihat tanda-tanda seperti itu yang kita biasanya itu kemudian nggak jadi dan sebagainya, hilangkan sudah. Kecuali sesuatu yang dipahami oleh secara logika. Misalnya potong rumput pagi tiba-tiba mendung hujan nggak jadi, ya itu bener. Kalau itu bukan tiaroh, itu menghindari bahaya gitu ya. Jangan dianggap syirik juga itu, enggak. Kalau dulu di daerah Jawa Barat dikatakan burung sirip sing cuing gitu kan. Kita pernah dengar. Jadi kalau tengah hari ada burung bunyinya sing cuing kan. Terus yang meninggal sebelah sana gitu. Iya. Ada yang suatu terjadi sana gitu. Ya itu mungkin yang dimaksud itu kan ya. Betul. Dulu ada Di kampung di Kuningan juga ada Kang Ade burung gagak. Kalau tengah malam burung gagak hinggap di meeting lagi. Hinggap di ini terus bunyi kok itu berarti si penghuni rumah mau sakit keras atau mau meninggal. Itu juga sama itu. Itu tidak boleh. Baik ya, kita akhiri kepanjangan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.